Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Langsung saja di video kali ini aku akan membahas sebuah pengalaman horor tentang budak pesugihan demit Gunung Ringgit. Menantu, cucu, dan cucu menantu menjadi budak pesugihan demit Gunung Ringgit. Mereka dijadikan tumbal di alam astral gunung itu, dengan tugas utamanya memindahkan karung-karung yang berisi uang dan harta karun. Semakin banyak karung yang dipindahkan, akan semakin melimpah pula kekayaan orang yang telah menjadikannya sebagai tumbal. Lepas tengah malam, sekeping rembulan tampak jatuh terkulai di pucuk cemara. Hardi menyaksikan pemandangan tersebut dari balik jendela kamarnya, yang dia sibakkan gordennya. Sejenak, dia menikmati pemandangan tersebut, sebelum akhirnya melangkah ke sisi pembaringan istri dan anak-anaknya. Sejurus Hardi mengamati satu persatu istri dan ketiga anaknya. Mereka terlihat lelap sekali dalam tidurnya. Hardi menghela nafas panjang ketika ancaman kehilangan atas orang-orang tercinta itu mendadak menyergapnya. Sungguh, aku tidak ingin kehilangan kalian. Hati Hardi berbisik sekaligus berjanji kepada dirinya sendiri akan melindungi istri dan anak-anaknya dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Ancaman tersebut hampir selalu menghantui Hardi setelah kehilangan demi kehilangan yang dialaminya. Mula-mula ibunya sendiri yang meninggal dunia secara misterius. Kemudian disusul oleh kematian adik kandungnya dan kakak iparnya yang juga meninggal secara misterius. Tanpa sebab musabab yang pasti, mendadak mereka pergi satu persatu meninggalkan Hardi untuk selama-lamanya. Kepergian mereka yang misterius itu tak urung menimbulkan desas-desus di kalangan warga. Isu yang berkembang di masyarakat, Mbah Gimun telah bersekutu dengan demit Gunung Ringgit. Atas persekutuannya itu, kakek Hardi tersebut mendapatkan kekayaan yang berlimpah dengan kompensasi nyawa menantu, cucu, dan cucu menantu. Semula Hardi ragu dengan isu yang berkembang di masyarakat itu. Dia tidak yakin benar bahwa kakeknya akan setega itu terhadap menantunya sendiri, terhadap cucu, dan cucu menantunya sendiri. Bagaimanapun bagi seorang kakek, cucu itu bagian dari darah dagingnya. Jika dia sudah tega terhadap bagian dari darah dagingnya sendiri, berarti kakeknya itu secara tidak langsung sudah melakukan kekejaman terhadap dirinya sendiri. Boleh jadi yang dikatakan masyarakat itu benar, bahwa kakekmu memang salah satu penganut pesugihan Gunung Ringgit. Tetapi ketika kamu malah mendapatkan marah dari kakekmu karena menanyakan kebenaran akan hal itu, kamu harus mencari tahu jawabannya dengan cara yang lain. Nasihat Kiai Gufron tiba-tiba terngiang di telinga Hardi. Bagi Hardi, Kiai Gufron adalah seorang tua yang bijaksana. Dan malam itu, dalam kesendirian Hardi, segala ucapan dan nasihat Kiai Gufron kembali terngiang-ngiang. Termasuk ketika Kiai Gufron berkata, "Sekarang, coba kita berpikir dengan logika. Jika memang kakekmu itu tidak bersekutu dengan demit Gunung Ringgit, mengapa setiap orang yang mengambil apapun dari pekarangan rumah kakekmu itu, setelah pulang ke rumah tiba-tiba kerasukan, kejang-kejang, dan bicaranya meracau?" Atas saran Kiai Gufron pula, Hardi bertekad untuk mengungkap tabir gelap yang menyelimuti kekayaan kakeknya, yang dinilai tidak wajar. Pekerjaan spiritual itu akan dilakukan Hardi dengan didampingi oleh Kiai Gufron.
Lamunan Hardi buyar bersama telepon dari Kiai Gufron yang memintanya bersiap ke Gunung Ringgit. Sekitar 10 menit berikutnya, Kiai Gufron tiba di rumah Hardi. Hardi menyambut kedatangan Kiai Gufron dengan penuh kehangatan. "Bagaimana Kiai? Kita langsung berangkat ke Gunung Ringgit," kata Hardi. "Boleh," jawab Kiai Gufron. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 kilometer, akhirnya Hardi dan Kiai Gufron tiba di Gunung Ringgit. Selama ini masyarakat mengenal gunung itu sebagai tempat mencari pesugihan. Kabar yang beredar di masyarakat, siapapun yang bersekutu dengan demit Gunung Ringgit harus rela mengorbankan menantu, cucu, dan cucu menantunya. Karena syarat tumbal yang demikian itu, pencari pesugihan di Gunung Ringgit adalah para orang tua yang sudah menikahkan anaknya. Tanpa banyak bicara, Kiai Gufron dan Hardi berjalan beriringan meniti jalan setapak yang cukup terjal. Pekerjaan spiritual malam itu akan dilakukan keduanya di salah satu titik keramat Gunung Ringgit. Titik keramat yang dimaksud berupa sebuah punden yang terkenal dengan sebutan Punden Songsong Buwono. Di punden inilah negosiasi spiritual yang dilakukan oleh mereka yang ingin bersekutu dengan demit Gunung Ringgit dalam upaya mencari kekayaan. Hardi, yang harus kamu ingat, tugasku hanya memperlihatkan alam astral Gunung Ringgit. Perkara bagaimana nanti keputusan sikapmu atas apa-apa yang kamu saksikan itu sepenuhnya tergantung dirimu sendiri, kata Kiai Gufron mengingatkan Hardi. Ucapan itu disampaikannya setelah tiba di Punden Songsong Buwono. "Iya Kiai, saya mengerti. Saya hanya ingin mengetahui kebenaran di balik desas-desus yang beredar di masyarakat bahwa kematian almarhum ibuku, adik kandungku dan kakak iparku semata-mata disebabkan oleh persekutuan kakek dengan demit Gunung Ringgit," kata Hardi menanggapi pernyataan Kiai Gufron. "Benar Hardi, kamu harus mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari sesuatu yang menjadi ketidakpercayaanmu itu, sebelum akhirnya menentukan langkah berikutnya sebagai amanah dari keputusanmu. Hanya dengan demikian, kamu akan berusaha mati-matian untuk melindungi dirimu sendiri, juga istri dan anak-anakmu dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit," urai Kiai Gufron. "Iya Kiai, saya paham," kata Hardi. "Baiklah, sekarang kita mulai saja," ucap Kiai Gufron seraya mengambil tempat di sebelah Hardi. "Apapun yang kamu lihat setelah berhasil memasuki alam astral nanti, kamu harus kuat. Semakin kamu kuat, semakin banyak hal yang bisa kamu lihat. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat, bahwa apapun yang kamu lihat jangan sampai kamu terpengaruh. Kamu harus tetap berada di tempatmu dan jangan beranjak seinci pun di mana kamu berada," lanjut Kiai Gufron memberikan wejangan-wejangan kepada Hardi. "Baik Kiai," kata Hardi. "Baiklah, sekarang kita mulai saja dengan menyebut nama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi apa yang menjadi keinginan kita malam ini," kata Kiai Gufron seraya mengajak Hardi membaca basmalah sebagai tanda dimulainya aktivitas spiritual memasuki alam astral Gunung Ringgit. Keanehan tiba-tiba terjadi. Setelah dibacakan bacaan-bacaan tertentu terhadap diri Hardi oleh Kiai Gufron, tiba-tiba saja Hardi merasa berada di sebuah padang gersang yang sangat luas. Hampir tak terlihat ada tanaman yang tumbuh di areal tersebut. Sekujur tubuh Hardi mendadak pula bersimbah keringat. Padahal baru saja dirinya menggigil kedinginan oleh dinginnya udara malam yang serasa menusuk tulang. Di padang itu, Hardi melihat banyak sekali orang berjalan hilir mudik, bolak-balik dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka terdiri dari para laki-laki dan perempuan. Usianya pun bervariatif.
mulai dari anak-anak hingga yang sudah cukup berumur. Satu sama lain seolah tidak saling kenal. Sama sekali tidak ada tegur sapa di antara mereka. Hanya berjalan hilir mudik saja. Dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka berjalan hilir mudik dari satu tempat ke tempat lainnya, bukan tanpa beban, sebab masing-masing dari mereka membawa karung. Yang laki-laki membawa karung itu dengan jalan dipanggulnya, sedang yang perempuan membawanya dengan cara digendong di belakang seperti yang dilakukan penjual jamu gendong. Karung-karung itu berada di satu tempat dan terlihat teronggok seperti anak gunung. Orang-orang yang hilir mudik itu mengambilnya satu persatu untuk dipindahkan ke tempat lainnya. Mereka bekerja di bawah terik matahari yang sangat menyengat. Hardi menyaksikan pemandangan itu dari balik persembunyiannya yang berupa sebuah batu besar dengan hati berdebar-debar karena melihat seorang perempuan yang wajahnya sudah tidak asing lagi. Perempuan itu tidak lain adalah almarhum ibunya yang meninggal dunia ketika dirinya baru saja masuk SMA. Hampir tidak berkedip dia menyaksikan almarhum ibunya yang hilir mudik memindahkan karung-karung itu dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berjalan terseok-seok. Sang ibu terlihat oleh Hardi sudah sangat kelelahan sebelum akhirnya jatuh terjerembab dengan tubuh tertindih karung yang digendongnya. "Ibu!" Spontan Hardi berseru melihat ibunya terjatuh mencium tanah. Dia ingin berlari menemuinya, tetapi aneh. Kakinya mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak. Bahkan ketika akhirnya terlihat ibunya dicambuki secara bertubi-tubi dengan cemeti berduri oleh seorang yang berdandan ala algojo, Hardi tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menangis. Bukan hanya almarhum ibunya saja yang sempat terlihat Hardi di padang gersang yang panas menyengat itu. Dia juga melihat almarhum adiknya dan almarhum kakak iparnya. Seperti almarhum ibunya, keduanya juga menjalani aktivitas yang sama, yakni berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan beban karung yang dipanggulnya. Tetapi Hardi merasakan keanehan dari sikap mereka itu, di mana satu sama lain seperti tidak saling kenal. Bahkan ketika almarhumah ibunya jatuh dicambuki secara kejam oleh seorang algojo yang berwajah sangar, baik almarhum adiknya ataupun almarhum kakak iparnya diam saja, sekalipun mereka melihatnya. Hardi sangat kesal dengan sikap almarhum adiknya dan almarhum kakak iparnya itu. Dia ingin sekali berlari dari tempat persembunyiannya dan membuat perhitungan dengan mereka. Tetapi lagi-lagi kaki Hardi mendadak seperti terpaku di tempatnya berpijak, hingga sama sekali tidak bisa bergerak. Di puncak kegeraman Hardi, mendadak terlihat almarhum adiknya jatuh kelelahan. Begitu juga dengan almarhum kakak iparnya. Keduanya matanya itu, sekalipun menimpa orang-orang yang sangat dicintainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan Kiai Gufron bergema sangat menggetarkan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja pemandangan astral yang nyalang di depan mata Hardi lenyap. Hardi kembali di alam kenyataan, dengan posisi sama sekali tidak berubah dari semula, yakni duduk bersila bersebelahan dengan Kiai Gufron. Cahaya sekeping rembulan yang berpendar di sebuah puncak pohon membantu penglihatan Kiai Gufron melihat mata Hardi berair. Itu air matanya. Sesenggukan tangis Hardi menyibak keheningan malam puncak Gunung Ringgit. Kiai Gufron berusaha menghiburnya. Hardi, hanya dengan mengikhlaskan yang telah terjadi, semuanya akan terasa ringan. Ini memang sulit. Saya sendiri belum tentu bisa melakukannya. Seandainya yang terjadi pada dirimu menimpa diriku, ujar Kiai Gufron dengan sangat hati-hati. Benar Kiai,
Benar, Kiai. Saya akan mencobanya sekalipun sulit rasanya. Kini tak ada keraguan lagi bagi saya untuk mempercayai desas-desus yang selama ini beredar di masyarakat. Tugas saya sekarang adalah membentengi istri dan anak-anakku dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit. Aku mohon Kiai bisa membantuku khusus untuk hal ini, kata Hardi di sela sesenggukan tangisnya. Insya Allah, dengan senang hati saya akan membantumu, tukas Kiai Gufron. Tetapi satu hal yang harus menjadi perhatianmu, agar dirimu dan istri dan anak-anakmu terhindar dari ancaman tumbal pesugihan Gunung Ringgit, lanjut Kiai Gufron. Apa itu, Kiai? Tanya Hardi dengan penuh antusias. Jangan sekali-kali engkau menerima pemberian dari kakekmu, berupa apapun, kata Kiai Gufron kepada Hardi serius. Jika engkau atau siapapun dari istri dan anak-anakmu sampai menerima pemberiannya, maka nasibnya akan sama seperti yang kamu lihat tadi. Jangan sampai keluargamu menjadi budak demit Gunung Ringgit, seperti yang terjadi pada almarhumah ibumu dan almarhum adik serta kakak iparmu, kata Kiai Gufron mewanti-wanti.